Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Trivena Aprilia Langga. Saya mahasiswi STT Rumah Murid Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah dasar pendidikan. Masuk dalam materi yaitu komponen pendidikan agama Kristen. Nah, unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan agama Kristen, unsur-unsur ini menentukan berhasilnya sebuah proses pendidikan atau tidak. Nah, the component of teaching di sini ada class atau individual, teacher, explicit curriculum, educational activities, aim of the lesson. Dalam itu dibagi menjadi 3 yaitu metode, media, dan proses, dan itu merupakan holistik dari environment. Nah, yang pertama, tujuan pendidikan. Nah, beberapa istilah atau model atau jenis dari pendidikan yaitu pertama, sistem pendidikan nasional. Nah, tujuan nasional atau proses pendidikan harus mencapai tujuan nasional merupakan pencapaian jangka panjang atau dijabarkan dalam tujuan pembangunan nasional dan juga tujuan institusional. Hal ini merupakan tujuan pemerintah untuk sekolah negeri dan juga tujuan kurikuler. Nah, di pendidikan tinggi biasanya disebut standar kompetensi. Nah, yang ketiga, tujuan instruksional yaitu tujuan instruksional khusus atau TIU atau kompetensi dasar, dan juga tujuan instruksional khusus atau TIK yaitu hasil belajar. Yang kedua, pelaku pendidikan agama Kristen meliputi 2 yaitu yang pertama pendidik atau bisa dikatakan dengan guru atau naradidik. Yang kedua peserta didik atau murid siswa mulai dari SD, SMP, SMA dan mahasiswa perguruan tinggi. Nah, dalam konteks keluarga itu anak-anak, dan dalam konteks gereja juga bisa dikatakan jemaat. Nah, pendidik adalah orang yang mendidik atau melaksanakan upaya pendidikan baik secara profesional maupun non profesional. Nah, untuk seorang guru atau yang bisa dikatakan guru dalam profesi yang profesional harus memiliki 4 komponen dasar yaitu kompetensi profesional, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi sosial atau membangun relasi dengan banyak orang, yang keempat kompetensi kepribadian yaitu memiliki kepribadian atau integritas atau spiritualitas yang baik. Ini keempat poin ini harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Nah, yang kemudian peserta didik itu harus bersedia mengikuti pendidikan yang dilaksanakan baik itu di dalam ranah sekolah maupun keluarga maupun masyarakat. Nah, manusia itu adalah pribadi-pribadi yang unik dan khas. Setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Sama dengan peserta didik juga memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tetapi sangat diperlukan pendidikan, terkhususnya pendidikan agama Kristen. Kemudian kita masuk dalam tipe-tipe belajar atau tipe-tipe gaya belajar. Ada yang pertama visual, itu harus melihat sesuatu untuk belajar. Jadi dalam konteks atau dalam poin visual ini, peserta didik atau seseorang itu harus melihat sesuatu untuk dijadikan bahan ajar atau untuk dijadikan acuan untuk dia bisa menanggapi suatu materi atau pembelajaran yang diberikan. Kemudian yang kedua juga auditori atau mengandalkan pembelajarannya dengan mendengar. Nah, dia lebih mengandalkan pendengarannya, indera pendengarnya untuk menerima materi dengan baik. Kemudian yang ketiga kinestetik, yaitu harus melihat suatu pergerakan atau tidak bisa diam di tempat dengan tidak melakukan sesuatu. Jadi dalam proses belajar ini, kinestetik ini seorang peserta didik harus melakukan beberapa gerakan ya. Jadi dia itu tidak bisa diam di tempat. Dia harus melakukan beberapa gerakan yang dapat membuat dia mengerti atau dapat menangkap materi-materi yang diberikan dengan baik. Nah, juga orang juga memiliki bidang kecerdasan yang berbeda-beda. Orang juga memiliki kapasitas pendukung yang berbeda-beda. Orang-orang juga memiliki mentalitas yang berbeda-beda. Orang juga memiliki spiritualitas yang berbeda-beda. Itu adalah poin atau inti-inti dari poin pelaku-pelaku pendidikan agama Kristen. Yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu kurikulum. Apa itu kurikulum? Nah, ada yang memahami tentang kurikulum adalah sebagai materi atau bahan ajar, atau yang kedua pengalaman belajar. Nah, itu merupakan pemahaman secara luas, tetapi pemahaman khusus adalah bahan ajar. Jadi kurikulum ini pemahaman secara khusus yaitu bahan ajar. Namun bahan ajar juga harus dipahami dalam berbagai konsep sesuai dengan jenjang. Contoh, kurikulum S1 itu tentang daftar mata kuliah. Kemudian kurikulum MK atau mata kuliah yaitu ide pokok dalam suatu mata kuliah. Jadi kalau kurikulum S1 yaitu dalam sepanjang semester itu mata kuliah apa yang akan diberikan kepada mahasiswa atau
mahasiswi. Kemudian kalau kurikulum MK yaitu atau mata kuliah itu ide-ide pokok dari setiap mata kuliah. Nah, kemudian dalam kurikulum terdapat istilah yaitu explicit kurikulum, yaitu kurikulum yang konkret yang telah direncanakan. Kemudian aktual kurikulum, dan yang ketiga itu hidden kurikulum, yaitu kurikulum yang tersembunyi. Maksudnya adalah suatu yang tertransfer dari tenaga didik kepada peserta didik yang tidak tertuang dalam eksplisit kurikulum. Jadi ini secara spontan diberikan kepada peserta didik oleh tenaga didik atau naradidik. Kemudian ada juga nul kurikulum yang tidak direncanakan atau dari materi atau bahan ajar. Jadi tidak direncanakan tetapi tiba-tiba saja tersirat dan tertulis atau tersampaikan kepada peserta didik. Nah, dalam educational activity ada beberapa komponen yang dibagi dalam poin ini, yaitu satu, metode pembelajaran. Nah, cara untuk seorang pendidik melaksanakan pembelajaran atau cara untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, yaitu dalam metode pembelajaran biasanya diimplementasikan dalam dua hal, yaitu yang pertama satu teknik dan juga kedua taktik. Kemudian media pembelajaran, segala sesuatu yang kita gunakan untuk menjadi penyalur atau perantara antara pendidik dan peserta didik, contoh komputer, TV, LCD dan LED maupun papan tulis dan lain sebagainya. Hal ini juga berhubungan erat dengan teknologi sehingga guru pendidikan agama Kristen atau guru PAK itu harus bijak dan cakap dalam melibatkan atau menggunakan teknologi. Kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran. Waktu juga menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran. Waktu pembelajaran itu relatif tergantung tingkatan. Contoh TK itu waktu pembelajaran berbeda dengan SD, berbeda SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan pembelajaran PAK. Nah, berkaitan dengan lingkungan fisik, karena lingkungan fisik juga sangat mempengaruhi seseorang untuk bisa belajar dengan baik. Contoh ruang kelas yang baik dan lain sebagainya. Jika ruang kelas terlihat rapi, maka anak-anak atau peserta didik juga akan bisa belajar dengan baik. Berkaitan juga dengan lingkungan sosio-psikologis, suatu motivasi yang dibangun oleh guru terhadap anak-anak. Nah, contoh itu guru-guru yang selalu tersenyum, menyapa dan selalu melakukan hal-hal yang baik, itu juga mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Kemudian lingkungan spiritualitas atau lingkungan spiritual. Ketika pembelajaran pendidikan agama Kristen dilakukan, kita harus berdoa agar jauhkan dari hal-hal yang mengganggu aktivitas belajar dan mengajar. Nah, itu merupakan materi dari komponen dari pendidikan agama Kristen. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.